Tonga itu jadi komandan di sini kemudian bawahannya ada. Nah, itu kan kita belum. Tapi maksudnya nanti terbatas saja, apa yang diketahui saja. Nanti mungkin kawan-kawan ini bisa bercerita, bagian yang nulis-nulis, bagian merekam. Ini ada Pak Mahdi ini. Oh, Pak Mahdi ini khususon. Nah, khususon itu dia pariwisata, sejarah, dia gali. Dia mencoba menggali dan dia mengeksplor dengan harapan nanti mendapat masukan-masukan, ya Pak Mahdi ya, agar pelurusan sejarah ini bisa dengan kebenaran yang ada. Nah, itu gambarannya. Baik, itu saja mungkin gambaran. Di Lampung banyak sekali mereka membuat senjata tradisional. Betul. Kecepek itu artinya locok. Oh ya. Dimasukkan mesinnya dari depan. Oh, ya. Lalu dipakai sabut kelapa sampai padat. Oh. Baru mereka membuat proyektilnya itu dari timah. Jangan lupa subscribe dan selalu tune di Sulampring TV. Suara alam Pring Sewu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu, selamat sore. Saya selaku praktisi pengamat pemberitaan tentang penggalian sejarah yang ada di Kabupaten Pring Sewu ini. Dulu waktu kita masih bergabung dengan Tanggamus, ini sudah beberapa kali kami presentasikan dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus, di mana waktu itu dijabat Bupati Tanggamus Pak Fauzan Sahi, dan beliau sudah pernah kami ajak ke sana. Tapi kami masih merayap-rayap karena masih belukar waktu itu. Jadi sedikit saya jelaskan tentang perjuangan Bapak Darius Silitonga berikut dengan Kiai Haji Khalid di sejarah yang tertulis dari 100 tokoh Lampung, 2 diantaranya dari Kabupaten Pring Sewu. Yang diantaranya adalah Kiai Haji Khalid dan Darius Silitonga. Bapak Ibu, saya melangkah langsung ke Pak Darius Silitonga ini karena ini fokus kita pada hari ini. Kita menulis di sini bahwa Darius Silitonga benteng terakhir di Lorkali. Mohon ditambahi ketika ini kami menulis ini dulu agak masih belum terakomodir informasi yang masuk ya Pak ya. Nun sewu ya Pak. Berarti ini kira-kira zaman Pak Fauzan 20 tahun yang lalu ini. Sekitar 20 tahun yang lalu ini cerita. Iya. Abang ini sudah tertarik ingin menulis. Nah, itu. Iya, Aja, baik. Pak. Dalam perjuangan melawan agresi militer Belanda, Darius Silitonga masuk ke satuan pasukan Kapten Abdul Haq. Kalau kita hari sejarah di Lampung ini, Nun Sewu, tolong Pak ya. Ada Kapten Abdul Haq. Nah, perjuangan heroik yang dilakukan Darius Silitonga saat melawan pesawat tempur milik pasukan Belanda dari Bukit Silitonga ke Kon Sukoharjo II, waktu itu ditulis Sukoharjo II, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Tanggamus. Untuk menghadapi serangan pesawat Belanda, Silitonga dan pasukannya membuat jinji-jinji long graph untuk pertahanan meriam 12,7 mm di Kangku di bukit sebelah utara Pring Sewu Lorkali. Tolong, saya ahli senjata, bukan meriam 12,7, senapan mesin berat. Oh, iya. SMB. Dia diameter paling gede sendiri katanya. Pertahanan tersebut dibuat agar mampu menahan serangan lawan dan untuk menembaki lawan. Upaya yang dilakukan Silitonga ternyata membuahkan hasil. Akhirnya pesawat Belanda hanya mampu melawan 11 kali penembakan. Sedangkan pasukan Silitonga membalas dengan 13 kali tembak penembakan. Pesawat Belanda rusak dan harus mendarat darurat di Bandara Peranti, Natar, Lampung Selatan. Pertahanan yang dibuat Silitonga di bukit tersebut ternyata sempat merepotkan tentara Belanda, tetapi tidak. Silitonga dan pasukannya berada di bukit di seberang sungai Wais Kampung, Sukoharjo II, yang sulit dijangkau lawan lantaran harus menyeberang rawa, kini sawah, dan sungai yang cukup besar. Waktu itu masih masih rawa, belum ada sawah itu semua, dan sungai memang arusnya juga kencang karena di sana belum ditebangi di hulu sana.
Silitonga juga terlibat perebutan kembali daerah Prabu Muli tanggal 1 Agustus 1989 pukul 1 direncanakan penerangan yang dipimpin oleh Letkol Dani Effendi sebagai seorang komandan yang berpengalaman. Silitonga diberi tugas merebut kantor Brigade Garuda Merah. Kantor itu pun berhasil diduduki selama 10 jam. Atas perintah Dani Effendi, pasukan Silitonga meninggalkan kantor karena bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang begitu besar. Perang, luka, dan kematian berbagai bayang-bayang setiap menimpa para pejuang. 10 November Januari 1949 di Tanjung Karang telah jatuh ke tangan Belanda. TNI dan pemerintah Kepresidenan Lampung pun memerintahkan untuk menyingkir keluar kota dan melakukan perang gerilya. TNI mengadakan konsolidasi di Kemiling. Pasukan Brigade Garuda Merah yang dipimpin Kapten Alamsyah Ratu Prawira Negara berkumpul dengan pasukan Brigade Garuda Hitam dipimpin Kapten Abdul Haq. Untuk menghadapi tentara Belanda, keduanya pasukan berpisah. Pasukan Alamsyah bertugas di jalan raya yang medannya cenderung datar. Pasukan Abdul Haq bergerak ke medan bertebing. Pasukan Belanda dengan senjata lengkap dan lebih modern mampu mengungguli pertempuran. Hujan peluru tidak dapat dihindari. Silitonga yang masuk pasukan Abdul Haq terkena tembakan di tangan dan paha kiri. Pasukan Belanda dengan senjata lengkap dan lebih modern mampu mengungguli pertempuran. Hujan peluru tidak dapat dihindari. Silitonga yang masuk pasukan Abdul Haq karena tertembakan. Melihat Silitonga tertembak, Alamsyah langsung mengobati sahabat perjuangannya itu. Luka di tangan Silitonga ditaburi dengan dagenan dan ditutup dengan spak dari bambu. Belanda berusaha menduduki Prinseu dengan menurunkan pasukan di Kota Agung. Tanggamus, Silitonga yang baru sembuh dari luka tembak memilih memenuhi panggilan negeri yang membutuhkan tenaganya. Dia langsung mengangkat meriam 12,7 mm untuk melawan mesin berat. Ya, nanti diganti Pak. Melawan serangan udara Belanda. Kehebatan meriam mini 12,7 mm milik pasukan Abdul Haq membuat ngeri tentara Belanda. Kengerian itu membuat tentara Belanda ingin merebut meriam tersebut. Tentara negeri kincir angin itu menyerang daerah Pajar Baru, tempat pasukan Abdul Haq, untuk merebut meriam. Tembak menembak pun terjadi. Meriam mini berhasil dipertahankan, tapi harus dibayar dengan kematian 4 pejuang anak buahnya si Silitonga. Bapak dari tinggalnya di mana dulu? Saya dulu di Sukarjo 4. Sukarjo 4. Ya. Persis di desa itu ya Pak? Iya. Saya lahir di Rumah Sakit Pringsewu, Saverius, 21 Februari tahun 41. Jadi tahun 47 umur saya 6 tahun. 6 tahun. Jadi saya dibawa sama bapak saya lihat lubang galian itu. Saya kenal sama, saya panggil Om Darius Silitonga. Jadi tahun 1802 Napoleon Bonaparte ditangkap di Pulau Elba. Saya nggak tahu tanggalnya, tapi sejarah bisa dicari itu. 1802 Napoleon ditangkap. Ada 2 perwira tinggi, anak buah langsung dari Napoleon. Sebelum ditangkap, dia melarikan diri ke Belanda. Dari Belanda, dia masih khawatir, aku mesti dicari. Maka itu dia naik kapal VOC, ikut kapal, akhirnya mendarat di Indonesia. Terakhir itu di Solo, di Sultan Solo, Jawa Tengah. Karena ini dari negara maju, maka Sultan Solo menganggap ini bisa jadi penasehat raja. Kamu jangan kemana-mana, kamu saya kasih istri dari putri selir raja. Jadi zaman dulu raja itu
punya istri ibu ratu, tapi punya 3 istri selir. Dari istri selir ini punya anak perempuan. Orang Jawa selalu kasih nama Paraban. Paraban itu nama panggilan, nama jelek lah begitu. Karena dia agak gemuk, maka dipanggil si Bulus. Nama aslinya kita nggak ngerti. Jadi orang Prancis ini namanya Jan Joseph Martin. Jan Joseph Martin. Atau orang Prancis bilang Martin. Nah ini dikawinkan dengan Bulus, mendapat 3 orang anak. Anak nomor 1 dikawin orang Jerman, family Hess, Hess. Family anak kedua dikawin sama family Nolten, itu keturunan Belanda. Baru yang ketiga dikawin sama orang Prancis, family De, tulisannya Deuk. Ya, orang Prancis bilang De. Nah, yang dari Belanda ini punya anak perempuan, kemudian dikawin sama Hermanus van der Linde. Punya 8 orang anak. Bapak saya adalah anak nomor 7. Anak nomor 1 namanya Peter Hermanus. Tadi Pak Herman, terus satu lagi. Nah, nomor 1 Peter Hermanus, bukan saya. Iya, Peter Herman. Itu Pak D saya. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya saya ada catatannya, cuma saya nggak bawa, saya agak sedikit lupa. Tapi bapak saya nomor 7 François Emile Emile van der Linde. François Emile van der Linde. Nah, sejak muda François Emile van der Linde ini senang senjata, senang berburu. Pergilah pakai Harley Davidson dari Solo ke Menggala. Jadi di Menggala dia sangat bersahabat dengan orang Lampung Menggala. Di Bujung Tenuk. Berapa kilometer sebelum Menggala. Nah, pada waktu mau hari raya itu mereka perlu daging sapi atau kerbau. Nah, orang Menggala zaman itu kalau piara sapi atau kerbau itu diliarkan. Lalu satu saat dikumpulkan, nanti anaknya digunting telinganya. Oh, ini punyanya si A. Yang guntingan begini punya si D. Tanda kepemilikan. Standar kepemilikan. Nah, mau hari raya, sapinya udah terlalu liar, nggak bisa ditangkap. Ayo, Pak François Emile, kita nembak sapi atau kerbau. Malam hari pakai lampu senter, tembak. Jadi mereka bisa makan daging, bisa dapat sapi atau kerbau. Jadi bapak saya kalau dipanggil François Emile van der Linde agak susah buat lidah Lampung. Jadi orang Menggala, Pak François, pokoknya kamu saya panggil Abdul Rahman. Dikasih Abdul Rahman, kasih nama. Yang ngasih nama orang Lampung Menggala. Suku sana ya? Ya. Jadi mulai saat itu bapak saya terkenal dengan nama Abdul Rahman. Nah, kenapa bapak saya kok masuk TNI, bukan masuk tentara Belanda? Karena bapak saya ikut
Indise Partai. Indise. Indise Partai. Indise Partai itu dipimpin oleh Douwe Dekker Oh ya. yang membantu perjuangan masyarakat Indonesia. Ya, di sejarah ya. Nah, karena bapak saya memperjuangkan masyarakat Indonesia dan dia ahli munisi, Darius Silitongan nggak bisa perang. Dia punya senjata tapi nggak ada peluru. Peluru itu didapat waktu Mustangnya Belanda nembaki di Sukarjo 4. Itu kelongsong terlempar keluar. Nah itu dipungut sama masyarakat Sukarjo 4. Aku nemu kelongsong. Kelongsong itu kita kumpulkan. Lalu zaman Jepang, pemerintah Belanda itu punya gudang munisi. Kalau Jepang datang, munisinya mesti diambil sama Jepang. Supaya munisi ini jangan diambil, apa caranya? Masukkan ke sungai. Jadi peluru itu nggak bisa meletus lagi. Bapak saya tahu di mana sungai di tempat buang munisi. Nah itu dicari. Ada orang kampung yang nyelam ngambilin semua. Lalu sama bapak saya keluarkan proyektilnya. Terus di dalam ada obat propelan. Kalau orang kampung namanya obat sukun, karena bentuknya seperti sukun. Itu jumlahnya berapa biji? Saya dulu hafal, sekarang udah lupa. Nah, itu dijemur dan sebagainya. Lalu penggalaknya kita keluarkan. Lalu bapak saya ahli bikin penggalak buatan sendiri. Oh iya Pak. Dengan bahan kalium klorat dengan bunga belerang. Yun Sewu Pak, anaknya Bapak Vander Francois Vander, orang tua Bapak, anaknya berapa? Anaknya 9. 9. Pak Abdurrahman gitu aja lah yang gampang. Ulangi, Abdurrahman. bukan 9, 19. Dengan istri pertama. Oh iya. Josephine Wilhelmina Windsor. Itu punya Josephine Wilhelmina Yusuf. Windsor. Punya 10 anak. Nah, Yosepin, terus adiknya lagi siapa? Nah kemudian papi kawin lagi dengan Sarmi Martodikromo Solo. Sarmi. Gading Rejo. Oh, enggak. Oh, iya. Mbak. Ya. Ini Sarmi. Sarmi siapa tadi Pak? Sarmi Martodikromo. Sarmi Martodikromo. Martodikromo Gading. Gading Rejo dulu kilometer 31 sebelum tanjakan kuburan. Banyak sekali mereka membuat senjata tradisional. Betul. Kecepek itu artinya locok. Oh, ya. Dimasukkan mesiunya dari depan. Oh, ya. Lalu dipakai sabut kelapa Betul. sampai padat. Baru mereka membuat proyektilnya itu dari timah. Dibakar, setelah mencair mereka bikin cetakan bola-bola kecil gitu, dimasukkan dari depan, kemudian ditutup dengan sabut lagi. Dari belakang ada lubang kecil, itu dipasangi penggalak buatan. Jadi kalau itu dipukul oleh pena pemukul akan terbakar, akan meletus dan membakar isian dorong. Nah, isian dorong itu akan mendorong proyektil itu keluar. Nah, itu senjata tradisi Lampung itu disebut senjata locok atau kecepek. Oke. Asli buatan orang Lampung. Hebat ya. Kemudian
senjata ringan, dulu sudah ada pistol FN 9 mm buatan Belgia, Fabrik Nasional Dames de Guerre. Saya pernah ke pabrik itu, diundang sama mereka. Nah, kemudian senapan mesin berat itu yang kaliber 12,7, panjang pelongsongnya 99 mm. Saya hafal betul itu. Artinya bahwa ada loh orang-orang Pringsewu yang sudah mewarnai Indonesia, bahkan Bapak mewarnai dunia dengan penemuan Bapak senjata SS-2. Nah, itu udah mewarnai dunia kan. Nah, itu yang kita mau. Siapapun yang ada di Pringsewu, baik organisasi, warga masyarakatnya, kita harapkan bisa memberikan sinar. Bukan hanya untuk Pringsewu, bahkan untuk Lampung dan Indonesia. Itu Pak, kira-kira gambarannya. Sekali lagi yang makasih.